Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Angel Tamaredi dengan NPM 2231170, kelas SI 22B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang percabangan pada PHP, pada mata kuliah pemrograman web. Yang pertama, apa itu percabangan? Definisi percabangan adalah suatu struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode yang berbeda berdasarkan evaluasi kondisi tertentu. Dengan menggunakan percabangan, program dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai, sehingga alur program bisa berubah sesuai dengan input atau kondisi yang ada. Selanjutnya, komponen utama percabangan yaitu ada kondisi dan blok kode. Jadi, kondisi merupakan ekspresi yang dievaluasi menjadi benar atau true atau salah. Kode yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Di sini ada kegunaannya. Jadi percabangan digunakan untuk yang pertama mengontrol alur eksekusi program, yang kedua menangani situasi yang berada dengan berbeda dengan logika yang sesuai, yang ketiga ada mengimplementasikan keputusan dalam aplikasi seperti validasi input atau pengolahan data. Selanjutnya ada jenis-jenis percabangan dalam PHP. Yang pertama ada percabangan if, yaitu fungsinya mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan adalah benar atau true. Contohnya di sini ada contoh codingannya. Bisa dilihat di slide. Jadi penjelasan pada variabel umur bernilai dengan 20, maka pesannya Anda sudah dewasa akan ditampilkan. Selanjutnya yang kedua ada percabangan if else, fungsinya menyediakan dua jalur, satu untuk kondisi benar dan satu untuk kondisi salah. Contohnya di sini ada umur sama dengan 16, if umur lebih dari sama dengan 18, ekonya Anda sudah dewasa. Else-nya Eko, Anda masih remaja. Jadi penjelasannya ketika umur bernilai 16, maka pesannya yang keluar adalah Anda masih remaja yang akan ditampilkan. Kenapa? Karena angka 16 itu masih di bawah 18. Seperti itu, kurang dari 18. Selanjutnya ada percabangan if else. Jadi memungkinkan pemeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Di sini ada nih if else if if else if. Jadi penjelasannya nilai 75 outputnya adalah Anda akan mendapatkan B. Kenapa? Karena jika Anda mendapatkan A atau hasil yang keluar itu A, nilai Anda harus lebih dari sama dengan 80. Jadi 81, 82 itu Anda akan mendapatkan nilai A. Tapi jika nilainya itu masih 75, berarti itu ada di B. Yang keempat ada switch case, jadi fungsinya memilih di antara beberapa kemungkinan berdasarkan nilai dari variabel. Contohnya di sini ada nih switch. Jadi ada case 1, case 2, case 3, dan terakhirnya ada default. Jadi karena hari bernilai 3, output adalah hari Rabu. Karena kan di situ yang ditanya harinya tuh hari ketiga tuh hari apa gitu. Jadi di sini selanjutnya ada kapan menggunakan percabangan, yaitu yang pertama ada validasi input untuk memastikan Anda memasukkan data yang memenuhi dengan kriteria tertentu. Yang kedua ada pengaturan alur program, yaitu mengarah eksekusi kode ke bagian yang berbeda berdasarkan keputusan tertentu seperti dalam aplikasi berbasis menu. Dan yang ketiga ada logika bisnis, yaitu menyusun aturan yang kompleks untuk menentukan hasil dari suatu proses seperti dalam penghitungan diskon ataupun penentuan kategori produk. Selanjutnya di sini ada prinsip percabangan. Yang pertama untuk pengambilan keputusan, mengarah alur program untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi. Yang kedua ada validasi input, yaitu memeriksa apakah data yang dimasukkan pengguna memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga mengatur alur program, mengontrol jalur eksekusi program berdasarkan status variabel. Dan yang terakhir menangani kesalahan, yaitu menangkap dan menangani situasi yang tidak terduga. Selanjutnya di sini ada implementasi penjelasan pada program yang sudah ditulis atau diimplementasikan ke dalam aplikasi Sabun Text. Jadi CSS atau
Cascading Style Sheet adalah bahasa yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web. Dengan CSS, pengembangan dapat mengontrol warna, font, tata letak, spasi, dan elemen visual lainnya. Penjelasannya di sini penggunaan CSS yang pertama memisahkan konten dan desain, HTML untuk struktur, CSS untuk tampilan. Selanjutnya mengatur tata letak, yaitu mengontrol posisi dan ukuran elemen di halaman. Yang ketiga membuat desain responsif, yaitu menyesuaikan tampilan untuk perangkat berbeda, desktop, table, ponsel. Yang keempat ada konsistensi membuat tampilan seragam di seluruh halaman web, yaitu CSS membuat web lebih menarik dan mudah diatur. Di sini ada implementasi penjelasannya, berikut ada hasil codingannya, berikut ada penjelasan pada HTML dan PHP yang ada pada gambar. Jadi di kelas kontainer, bagian ini membungkus semua elemen di dalamnya dan meratapkan gaya dari kontainer yang dijelaskan sebelumnya di file CSS. Jadi H2 cek kelulusan itu menampilkan judul halaman sebagai cek kelulusan dalam tag heading level kedua. Jadi biasanya heading level itu tuh untuk ketebalan gitu. Yang ketiga form metode post action. Jadi formulir ini menggunakan metode post untuk mengirim data. Namun atribut action berarti bahwa formulir ini akan mengirimkan data ke halaman yang sama. Yang keempat ada input type, number, name, nilai, placeholder, masukkan nilai, request. Input ini meminta penggunanya untuk memasukkan angka type number. Nah, di sini yang terakhir ada button type, submit, cek button tombol submit. Lalu ada PHP block. PHP blok PHP ini akan memproses data yang dikirimkan dari form ketika tombol submit ditekan. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi, fungsi keseluruhannya halaman ini mungkin pengguna untuk memasukkan nilai melalui formulir. Setelah tombol submit ditekan, sistem akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan memenuhi syarat kelulusan atau sama dengan nilai lebih dari sama dengan 60. Jika ya, pengguna mendapatkan pesan selamat Anda lulus dengan berwarna hijau. Jika tidak, akan muncul pesan maaf Anda tidak lulus dengan di sebelah kiri ada cek kelulusan yang hasilnya lulus. Dan di sebelah kanan ada cek kelulusan yang hasilnya tidak lulus. Oke, cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.